Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada peserta kuliah mata kuliah koralogi di program studi ilmu kelautan jurusan PSPK Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Dan kelas ini berbasis kepada suatu proses base project dan case study yang mana mahasiswa akan diajak turut secara langsung menganalisa situasi yang berkembang di suatu masyarakat. Dengan kasus mata kuliah di koralogi ini adalah studi kasus di Kabupaten Malang bagian selatan, di mana ada kegiatan penanaman sawit yang sangat masif, dan kemudian akan berdiri suatu complicated industry di sana yang sudah akan bisa diprediksi dengan mata kuliah koralogi ini akan menghasilkan cemaran atau dampak lingkungan yang sangat luar biasa dan kelak akan merusak koral di wilayah Laut Selatan. Oleh karena itu saya kira kegiatan ini sungguh sangat luar biasa, dan dari case study yang dibahas oleh mahasiswa bersama dengan dosen akan menghasilkan suatu usulan konkret kepada pemerintah daerah dalam rangka mengantisipasi rusaknya koral di Malang bagian selatan. Demikian sambutan saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengumpulkan informasi isu terkini di daerah Malang Selatan terkait lingkungan dan memutuskan untuk mengunjungi Pantai Ngantep untuk melakukan wawancara dengan narasumber. Selama ini belum pernah ada terkait penanaman sawit atau apapun dari pemerintah. Yang ini dulu ada Buah Kelapa ini ada sekelompok yang dari Donomulyo dulunya, tapi sekarang sudah mulai ada yang ditebangi, kok kurang menguntungkan begitu loh Mbak. Kalau saat ini menurut saya juga dari anggota Pokwasmas, juga pengelola wisata, sangat merugikan. Yang merugikan itu limbahnya, kan dekat laut, kalau pelepahnya itu buangnya terlalu dekat sungai, akhirnya kan ke laut juga, jadi itu bahaya pelepahnya itu. Mahasiswa dibagi menjadi 4 kelompok pada setiap kelas dan diberikan tugas untuk membuat poster yang akan dipresentasikan pada kegiatan forum group discussion. Kegiatan forum group discussion dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan dengan membahas terkait dampak dan solusi yang ditawarkan mahasiswa terkait isu yang berkaitan. Masing-masing kelompok memaparkan hasil poster serta diberikan komentar oleh dosen dan asisten. Masing-masing kelas dengan kelompok presentasi terbaik akan presentasi pada kegiatan mini seminar. Pembahasan kali ini dilatar belakangi oleh adanya rencana pemerintah kabupaten atau Pemkab Malang untuk membangun pabrik kelapa sawit serta mengembangkan perkebunan kelapa sawit seluas 60 hektar di wilayah Malang Selatan. Untuk rencana ini masih terus menuai pro dan kontra. Terdapat dampak positif serta negatif yang perlu dikaji ulang agar pembangunan industri ini dapat berjalan dengan baik, sehingga kita dapat minimalisir seminim mungkin terjadinya dampak negatif yang mungkin akan berdampak buruk bagi lingkungan serta masyarakat sekitar. Kemudian ekspansi dari kebun kelapa sawit ini juga memberikan dampak yang positif terhadap Indonesia, di mana kelapa sawit ini itu memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, juga perbaikan distribusi pendapatan. Dan yang terpenting dari ekspansi kebun kelapa sawit ini tuh dapat memberikan kesejahteraan rumah tangga yang berasal dari usaha kelapa sawit. Nah, melihat dari struktur tanah dan jenis akar dari kelapa sawit yang berpotensi menyebabkan erosi,
maka ada kemungkinan bahwa materi dari erosi tersebut dapat terbawa ke laut melalui runoff. Yang mana runoff sendiri dapat terjadi ketika tanah tidak mampu lagi menginfiltrasikan air di permukaan tanah karena tanah sudah dalam keadaan jenuh. Jadi artinya tanah tersebut tidak mampu lagi menyerap air yang berada di atasnya. Materi yang dibawa oleh runoff itulah yang nantinya dapat menyebabkan perairan mengalami beberapa masalah seperti eutrofikasi, toksik, dan memiliki tingkat kekeruan yang tinggi. Nah, ketiga masalah inilah yang dapat menyebabkan keseimbangan terumbu karang dan biota yang hidup di sekitarnya menjadi terganggu. Pada pelepah kelapa sawit ini, jika tidak diolah, maka akan hanya akan menjadi limbah. Limbah pelepah kelapa sawit bisa diolah menjadi pupuk kompos yang bermanfaat bagi kesuburan tanah. Pelepah daun kelapa sawit yang selama ini kurang dimanfaatkan oleh masyarakat akan menjadi bersifat limbah karena biasanya pelepah ini hanya akan bertumpuk pada sekitaran pohon saja. Pelepah daun kelapa sawit ini memiliki kandungan unsur hara, itu ada nitrat, fosfat, kalsium, kalium, magnesium, dan masih banyak lainnya. Penggunaan pupuk organik mampu menjadi solusi dalam mereduksi penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan dikarenakan adanya bahan organik yang mampu memperbaiki sifat fisika, kimia, dan biologi. Memupukkan yang salah juga dapat mengakibatkan inefisiensi pada proses produksi. Mahasiswa itu lebih fokus dengan yang disampaikan dari materi, yaitu tentang pengaruh antara terumbu karang dengan penanaman sawit. Nah itu teman-teman fokus di situ aja. Kalau misal teman-teman itu setuju, katakan setuju, alasannya apa. Kemudian harus memenuhi 5B satu hal, itu yang harus jadi pedoman. Inisiasi dari teman-teman, terutama dari pihak akademisi ya, mulai sensitif dengan isu-isu lingkungan, terutama di Malang Selatan, karena akademisi itu memiliki peran yang sangat vital juga terkait keberlanjutan pembangunan nasional. Nah, saya berharap mini seminar ini bisa dilakukan kembali dan bisa menggarap isu-isu yang strategis di mana akademisi juga bisa mempengaruhi kebijakan yang ada di daerah. Bahkan kalau hanya textbook dan hanya belajar terkait definisi ini dan itu kan mungkin kurang ya, tapi kalau sudah studi kasus seperti ini kan butuh expertise ya, dan di situ mungkin analytical thinking-nya teman-teman tuh mulai terasah. Saya menyambut gembira bagaimana apa yang disampaikan oleh Dr. Rudi, bahwa ini perlu ada sebuah kajian. Ini perlu sebuah kajian yang mendalam, perlu ada sebuah keseriusan. Pada satu sisi, kelapa sawit adalah menjadi bagian satu di antara bagaimana pemerintah daerah berkeinginan menggerakkan, membangkitkan sisi sektor pertanian dengan kelapa sawit menjadi satu pilihan. Maka menurut kami, satu yang terpenting adalah bagaimana kegiatan-kegiatan yang hari ini dilakukan oleh adik-adik ini harus bisa diwujudkan secara konkret hasil risetnya. Selama ini kami punya asumsi, punya pendapat bahwa tanaman-tanaman tertentu sangat berpengaruh terhadap adanya runoff. Sementara tanaman yang lain pengaruhnya sedikit. Nah, pertanyaannya adalah tanaman yang seperti apa yang punya pengaruh sedikit dan pengaruh banyak. Untuk tanah-tanah yang mudah terkena erosi, janganlah menanam tanaman jenis hortikultura, tanaman pangan yang memerlukan pengolahan intensif. Kalau bangsanya kelapa sawit atau kelapa biasa atau tanaman-tanaman keras yang lain itu kan tidak perlu diolah. Sekalipun sudah berumur 4-5 tahun itu akarnya itu tidak menghujam masuk ke dalam tanah ya. Perlu ada suatu sosialisasi, penyadaran kepada masyarakat pesisir untuk memulihkan kembali lingkungan pesisir. Jadi kami
menyampaikan yaitu sebenarnya masih banyak kebijakan pembangunan yang berkelanjutan yang dapat dikembangkan di Malang Selatan. Itu selain sawit, seperti yaitu menguatkan dan memfasilitasi agroforestry lain seperti kopi, kelapa, cengkeh, dan lain-lain. Nah, atau menguatkan sektor industri lain seperti industri perikanan dan kelautan. Itu kan banyak fasilitas-fasilitas warga yang sebenarnya masih minim. Misal bikin pabrik pengolahan ikan, jadi warga store ikan laut ya di sana. Oh, bikin cold storage, misal seperti itu. Itu akan menunjang perekonomian warga di pesisir. Sama menguatkan lagi yaitu sektor industri pariwisata berbasis masyarakat dan lingkungan, atau yang kita bisa sebut adalah ekowisata. Itu akan lebih menjanjikan untuk kalau kita bicara PAD ya, daripada sektor di sawit. Itu. Mas Andi, waktu udah habis, bisa langsung closing statement aja. Oke. Kita lanjut ke ini, langsung ke closing statement. Oke. Dari segi kami sebenarnya tidak merekomendasikan ada sawit di Malang Selatan. Itu kenapa? Dengan 60.000 hektar itu akan terjadi di dampak lingkungan sama di stabilitas sosial masyarakat, karena di dalamnya ada monopoli komoditas. Jadi komoditas sawitnya dimonopoli, jadi mulai dari harga sama pupuk. Tapi kalau kita kuatkan di sektor ketahanan yang lain, otomatis kita akan lebih berdaya, yaitu sektor sosial, lingkungan, ekonominya seimbang. Jadi masyarakat, kalau kita bicara kesejahteraan, otomatis akan nilainya akan lebih daripada mereka menanam sawit itu sendiri. Terima kasih teman-teman. Semoga dengan kolaborasi seperti ini, teman-teman bisa melihat sudut pandangnya dari berbagai perspektif. Pro dan kontra itu wajar, karena konteksnya kita dalam membangun negara. Yang penting jangan sampai nyerang pribadi. Itu. Jadi kita konteksnya adalah memang sosial masyarakat. Itu. Jadi semoga teman-teman ke depan karyanya lebih nyata, lebih luar biasa, dan lebih dirasakan oleh masyarakat. Menurut saya, kelas kolaboratif ini tentunya sangat bermanfaat, menyenangkan, dan tentunya menambah wawasan. Kita sebagai mahasiswa diajak untuk berpikir bagaimana cara memecahkan isu, masalah yang ada di sekitar kita. Terutama isu yang diangkat tentunya berkaitan dengan lingkungan.